Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi. Hormati proses Tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di belum ngasih. Bagiannya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada di HP boleh ingat? Masih ada di HP Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu.
Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti.
PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa betul? Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah karena tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihafal BDI-nya. Masih dihafal BDI. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama
Tadinya sih kado apa Pak? Masih dihafal boleh ingat. Masih dihafal boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih dihafal boleh ingat masih dihafal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya tergagah. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh ingat. Masih dihapal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini.
Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadi ngasih kado apa Pak? Masih di hafal boleh ingat? Masih di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto
Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada di hafal PDIP-nya? Masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu.
Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak?
hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa betul? Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh gimana? Masih dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kado apa Pak? Masih dihafal boleh ingat. Masih dihafal boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT
dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapau boleh ingat? Masih di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di hapus boleh ingat. Masih di hapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku.
Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya tergagah. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan.
Cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa betul? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di hapus boleh gimana? Masih di hapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada di Hapong, boleh ingat? Masih ada di Hapong, Belum ngasih, Pak. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT
dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi. Hormati pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh gimana? Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal BDI-nya. Masih dihapal BDI. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal Pak Hasto
kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadi ngasih kado apa Pak? Masih di hafal boleh ingat? Masih di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah
Sempurna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi Sempurna tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada di Hapong, boleh ingat? Masih ada di Hapong, Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan berapa Pak? Masih dihapal boleh ingat? Masih dihapal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak,
Cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus PDIP-nya. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di HP boleh gimana? Masih di HP Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi. Hormati pensiunan. Tadinya sih kan Bapak masih dihapus BDI-nya. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di HP boleh gimana? Masih di HP Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-nama
hasilnya dicatat masih di bawah-bawah. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di HP boleh gimana? Masih di HP boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut Pak Jokowi Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Bisa dihapus boleh ingat Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sudah ada apa Pak? Masih dihapus boleh ingat. Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu.
Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa Pak Jokowi Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihafal BDI-nya. Masih dihafal BDI. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapal boleh ingat. Masih dihapal boleh ingat. Belum ngasih. Yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT
dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas
Tadinya sih kan Bapak masih dihafal boleh ingat. Masih dihafal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Juga purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh ingat. Masih di Hapong boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini.
Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto
Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan Bapak masih dihapal boleh gimana? Masih dihapal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu.
Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain Pak. Soal Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan Bapak
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh ingat Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapang boleh dibilang. Masih di Hapang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan
penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh diingat masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapang boleh gimana? Masih di Hapang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
udah tua masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Corona tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak masih di Hapong udah gimana masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah corona tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah corona tugas pensiunan nggak tahu.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati kepensiunan. tadinya sih kan Bapak masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu.
Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti.
PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan Bapak bisa dihapus boleh gimana? Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh ingat. Masih dihapus boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus PDIP-nya. Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di hafal boleh dibilang. Masih di hafal boleh dibilang. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan
sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka Saya ini. hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah-bawah Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih di Hapong Bude Guna. Masih di Hapong Bude Guna. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah
Purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak masih di Hapong boleh gimana masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh ingat? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, nggak
Cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapong PDIP-nya? Masih di Hapong PDIP. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Bapak? Masih ada di Hapong, boleh dibilang? Masih ada di Hapong, Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh dibilang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh dinas. Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
masih di bawah-bawah. Pak Jokowi sama Karena tugas pensiunan. tadi ngasih kado apa Pak? Masih dihafal kodenya. Masih dihafal kodenya. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah karena tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah karena tugas pensiunan nggak tahu.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapau boleh ingat? Masih di Hapau Belum ngasih. hadiahnya yang penting itu kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapang boleh diingat. Masih di Hapang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu.
Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti.
PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadi ngasih kado apa Pak? Masih ada di hafal boleh ingat? Masih ada di hafal Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong PDIP masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain,
Menurutnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya tergagah. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh ingat. Masih di Hapong boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan
hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak. Masih di bawah-bawah. Pak Jokowi sama Pak Karena tugas pensiunan. tadinya sih kado apa Pak? Masih dihafal boleh ingat. Masih dihafal boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah karena tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah karena tugas pensiunan nggak tahu.
Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih nama bawa Pak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kado apa Pak? Masih di hafal boleh ingat masih di hafal boleh Belum ngasih. yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku.
Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan nggak apa-apa Pak, masih ada di Hapau boleh gimana? Masih ada di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu.
Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti.
PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh dinas. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak
untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga.
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Bisa dihapus boleh gimana? Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih di bawah Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh pindah. Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Juga warna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan nggak apa-apa Pak, masih dihapal boleh ingat, masih dihapal boleh. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat Pak. Masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Presiden. Hormati pensiunan. Tadinya sih kado apa Pak? Masih dihapal boleh ingat. Masih dihapal boleh ingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baikkan anak, baikkan cucu. Ex penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah
Purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa. Pak Jokowi Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh ingat. Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapang boleh gimana? Masih di Hapang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Kebaikan anak,
Cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku.
Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih ada di Hapong boleh gimana? Masih ada di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Bapak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak masih di Hapong boleh gimana masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT
dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disambut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disambut pautkan atas
Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih bisa membawa Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh dinas masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya tergagah. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih dihapus boleh dinas. Masih dihapus. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Soal Hasto kan ditetapkan
Tadinya sih kado apa Pak? Masih di Hapong boleh pindah. Masih di Hapong boleh pindah. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan.
Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih sama Bapak Jokowi sama Hormati proses tadinya sih kan apa Pak? Bisa dihapus boleh diingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK.
Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan nggak apa-apa Pak, masih dihapal boleh diingat. Masih dihapal boleh Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini.
Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa tersangka itu? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih Pak Jokowi sama Hormati kepensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapang boleh ingat? Masih di Hapang Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Baikan anak, baikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan nggak apa-apa Pak, masih dihapal boleh diingat, masih dihapal boleh diingat. Belum ngasih. Hadiahnya yang penting duduk. Berikan anak, berikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak
untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga.
Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat masih disangkut pautkan. Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan Bapak masih dihapus boleh gimana? Masih dihapus Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disambut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disambut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa. Pak Jokowi sama Purna tugas pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Bisa dihapus boleh gimana? Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain Pak. Soal Hasto kan ditetapkan
cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019.
KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Salah lain, Pak. Itu kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atau tersangka ini? Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi sama Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapau boleh diingat? Masih di Hapau Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Graha Sababwana Sumber,
Pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak Jokowi sama keluarga. Purna tugas pensiunan. Tadinya sih kan apa Pak? Masih di Hapong boleh gimana? Masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa. Kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan
dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya tergagah. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Soal kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka itu. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya
Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Apa? Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatur Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama dengan buron Harun Masiku, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kerap dikaitkan. Bahkan Jokowi diisukan ikut campur dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat ditemui awak media dan ditanya terkait isu tersebut, Jokowi hanya terkekeh. Ex-wali kota Solo tersebut menegaskan sudah tidak punya jabatan lagi di pemerintahan. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Hasto disebut terlibat dalam penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah pemilu 2019. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku kabur dan merusak barang bukti. PDIP tak terima dengan penetapan tersangka Hasto saat ini. Mereka menilai hal itu sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada jumpa pers di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Soal lain, Pak. Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan apa Saya hormati seluruh proses hukum yang ada. tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya disangkut masih disangkut Pak Jokowi Hormati pensiunan. tadinya sih kan apa Bapak masih di Hapong PDIP masih di Hapong Belum ngasih. Hadiahnya yang penting itu doa, kebaikan anak, kebaikan cucu. Ex-penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, usulan penyidik juga sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Hasto dan buronan KPK Harun Masiku sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, Novel mengatakan atas perbuatan Firly Bahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT dikatakan oleh Novel Baswedan adalah ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Di sisi lain, menurutnya Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto Kristianto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Dikatakan oleh Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku harus tertangkap lebih dulu. Namun pada kenyataannya, dikatakan oleh Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar kepada Harun Masiku. Dia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa,